Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Berharga di Mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, suatu ketika saya melihat seorang tukang ukir di daerah saya membawa pulang sepotong kayu yang di mata saya tak ada yang istimewa untuk bisa dijadikan ukiran yang indah. Bagi saya, kayu itu tampak jelek dan lebih tepatnya cocok untuk kayu bakar. 1 minggu kemudian, ketika saya lewat depan rumahnya, saya melihat tukang ukir itu sedang mengamplas patung harimau yang sangat indah, sehingga membuat saya berhenti untuk melihatnya. Dan ternyata patung harimau yang sangat indah itu terbuat dari kayu yang menurut penilaian saya jelek dan tak berguna. Namun di tangan tukang ukir itu, kayu itu telah menjelma menjadi patung yang indah dan mahal harganya. Saudaraku, seperti halnya kayu yang hampir tidak berharga itu, yang kemudian dipahat atau diukir sedemikian rupa, diproses dan bentuk menjadi sebuah patung yang indah dan menjadi jauh lebih berharga dari sekedar kayu bakar. Begitulah hidup kita bila kita ada di tangan Tuhan, saudaraku. Dikatakan Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di balik kasih dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan seringkali menguji kita untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa dalam kita mau mengikutnya. Baik itu melalui masalah, persoalan, dan ujian kehidupan. Ketika kita sedang diproses atau dibentuk, sebenarnya Tuhan rindu kita menjadi bejana atau perabotan yang mulia di hadapan Tuhan. Artinya, dalam berbagai persoalan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dengan begitu, hidup kita semakin indah dalam pemandangan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kekasih-kekasih Tuhan, di mata Tuhan, kita itu sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Saat awal manusia diciptakan, manusia itu sudah dijadikan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Hal itu membuktikan kalau kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itulah, ketika hidup kita senantiasa memuliakannya, maka kasih Tuhan tak berkesudahan atas hidup kita, dan berkat-Nya senantiasa berkelimpahan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, bentuklah kami seturut dalam kehendak-Mu ya Tuhan.
agar kami semakin indah di mata-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.